Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, luar biasa. Sehat ya Bu ya. Sehat. Sebelumnya saya mau meminta waktunya Bu Erna dahulu. Dalam kegiatan kali ini kita kan akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi ini tujuannya ketika nanti Bu Erna melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Erna, nanti Bu Erna bisa lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Terus baik Bu Erna, untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erna. Silakan Ibu. Bu Erna siap? Siap. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Erna ya. Dalam observasi kan ada tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Bu Erna capai di dalam kelas nanti? Berhubung pada saat ini kan saya sedang materi untuk IPAS ya Bu ya. Materinya sudah sampai di materi tentang magnet. Dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu mendeskripsikan bagaimana magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Ibu. Jadi anak nanti menerapkan magnet di dalam kelas ya Bu ya. Terus untuk pertanyaan kedua kan ada area pengembangan. Di dalam pembelajaran Bu Erna yang Bu Erna lakukan, Bu Erna lakukan itu yang dikembangkan dari siswa itu apa? Jadi karena ini materinya termasuk cukup simpel Ibu, ada dua pengembangan yang akan saya capai. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, di mana siswa nanti akan berdiskusi bersama kelompoknya untuk melakukan tadi diskusi tadi ya. Jadi berdiskusi kelompok berkaitan dengan sifat magnet dan bentuk-bentuk magnet. Berarti nanti dalam pembelajaran itu yang dikembangkan itu sifat dan bentuk magnet ya. Terus pertanyaan yang ketiga Bu Erna, dalam melaksanakan pembelajaran nanti di kelas, model pembelajaran yang digunakan oleh Bu Erna itu apa? Jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan itu maksudnya ke diskusi Bu ya. Itu mungkin masuk ke project based learning, itu yang akan saya terapkan. Ya, berarti nanti Bu Erna akan menggunakan model PBL ya, yang akan diterapkan di kelas ya. Terus untuk strategi pembelajaran yang digunakan itu seperti apa? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu ada strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan ketiga konten. Jadi ketiga prosesnya. Yang pertama kontennya, yang kedua proses, kemudian yang ketiga adalah hasilnya. Nah, disitu berarti saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada sedikit sisipan yang berkaitan dengan pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Begitu ya Bu ya. Terus untuk penilaiannya, nanti penilaiannya bagaimana di dalam kelas itu Bu? Penilaian yang akan saya lakukan yang pertama, karena tadi berkaitan dengan pengetahuan, maka ada penilaian tertulis. Kemudian tadi juga ada pengembangannya berkaitan dengan keterampilan. Maka penilaian yang selanjutnya yaitu penilaian keterampilan yang saya terapkan ketika anak-anak berdiskusi dan melakukan presentasi ini. Berarti nanti ada penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan. Terus waktu pelaksanaannya itu Bu Erna akan dilaksanakan kapan nanti? Karena bertepatan dengan materi yang harus saya bahas, bagaimana kalau tanggal 8 Oktober 2024 Ibu? Ya bisa, berarti nanti Bu Erna akan melaksanakan kegiatan observasi itu di hari Selasa berarti ya Bu, di tanggal 8 Oktober 2024.
Begitu Bu Erna pertanyaan kira-kira yang saya tanyakan. Berarti nanti kita lanjut ke observasi di dalam kelas yang nanti Bu Erna akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana ya kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Sehat semua? Sehat. Nah, mari kita berdoa agar kita lebih bersemangat, agar dalam belajar nanti kita diberi kemudahan kepada Allah. Silakan Mbak Kawan untuk memimpin. Siap, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Gimana hari ini? Ada yang merasa sedih? Tidak. Ada yang merasa bahagia? Iya. Ada yang marah hari ini? Tidak. Ya, berarti semuanya bahagia? Iya. Oke, biar lebih semangat dan berkonsentrasi, mari kita menyanyikan lagu. Kita satu konsentrasi aja yang gampang ya. Masih ingat ya? Oke, 3, 2, 1. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terima kasih sudah bersemangat. Nah, anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem, tentang membuat kompos. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, nanti anak-anak akan berbagi berdasarkan kelompok. Ya, kemarin sudah berbagi, ada kelompok yang suka menggambar ya, ada yang suka bercerita, terus ada yang suka menulis. Kemudian kemarin ada yang suka praktek ya. Nah, nanti Bu Guru hitung dalam hitungan kelima, anak berkelompok ya, sesuai dengan minat masing-masing. Yang suka gambar berkumpul dengan yang gambar, yang suka praktek berkumpul dengan yang praktek. Nah, apa yang akan kalian diskusikan hari ini? Yang pertama nanti kalian mengidentifikasi sifat-sifat magnet, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk magnet. Siap? Siap. Oke, Bu Guru hitung sampai 5. Silakan. 1, 2, 3. Oke, semuanya perhatikan. Sebelum kita mulai berdiskusi, anak-anak perhatikan video yang akan Bu Erna tampilkan. Semuanya menghadap ke depan. Nah, sudah? Sekarang lihat dulu. Ada yang tidak bisa melihat videonya? Atau semuanya sudah jelas? Oke, silakan perhatikan. Dengan materi magnet dan sifat-sifat muatan pelajaran IPAS untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka, perhatikan gambar. Di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Benda ini bisa menarik program seperti besi dan baja. Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan, seperti pada kotak kertas, obeng, mesin sepeda motor atau mobil, kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya. Materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama, pengertian magnet. Yang kedua, jenis-jenis magnet. Yang ketiga, sifat-sifat magnet.
Dan yang keempat, pengelompokan benda. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang pertama, pengertian magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis mitos yang memiliki arti batu magnesia. Magnesian atau magnesia merupakan sebuah kota di wilayah Yunani tempat ditemukannya batu magnesia. Sehingga magnet diartikan sebagai suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya, misalnya logam besi. Yang kedua, jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet dibagi berdasarkan asalnya ada dua. Yang pertama, magnet alami, dan yang kedua, magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk secara alami di alam tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet alami. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia di zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet alam juga mempunyai ciri khas yaitu bersifat permanen. Karena itulah kemagnetan magnet alam lebih susah untuk hilang. Berikut adalah contoh magnet alami yaitu batu magnesian yang dapat menarik benda logam. Magnet buatan. Magnet jenis ini memiliki berbagai bentuk. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lain. Magnet buatan ada yang sifatnya sementara dan tetap. Magnet sementara kemagnetannya bisa dilakukan dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Berikut adalah bentuk-bentuk dari magnet buatan. Ada magnet padam, magnet batang, magnet keping, magnet jarum, magnet bulu, dan magnet silinder. Yang ketiga, sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt, dan lain-lain. Sedangkan benda lain yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu logam disebut benda non-magnetis. Contohnya kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Sifat yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Sama seperti bumi, ternyata magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau Nord, dan kutub selatan biasanya diberi warna biru dengan huruf S atau South. Kutub magnet biasanya terletak pada ujung magnet. Kutub magnet memiliki sifat istimewa, yaitu apabila dua kutub yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan apabila dua kutub tak sejenis atau yang berbeda didekatkan akan tarik-menarik. Perhatikan ilustrasi di sana. Sifat yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda penghalang atau non-magnetis dan tetap dapat mempengaruhi benda magnetis yang ada di balik. Kekuatan gaya magnet dipengaruhi oleh ketebalan benda penghalang. Semakin tebal maka kekuatan gaya magnet akan semakin melemah dan sebaliknya. Yang kedua yaitu jarak. Semakin jauh jarak benda dengan magnet, maka kekuatan gaya magnet semakin melemah dan sebaliknya. Perhatikan gambar misalnya. Apabila magnet yang ada di bawah penghalang digerakkan, maka paku yang ada di atasnya akan ikut berpindah. Sifat yang keempat, magnet memiliki medan magnet. Medan magnet adalah suatu ruang yang terbentuk dari sekitar magnet yang masih memiliki gaya tarik magnet selain di dalam material magnet itu sendiri. Perhatikan gambar berikut ini. Medan magnet dapat digambarkan seperti garis lengkung
Sifat yang kelima, kutub magnet memiliki kekuatan paling besar. Dari percobaan di samping, kalian dapat melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan yang ada di bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar adalah di bagian ujung. Yang keempat, pengelompokan magnet. Benar ya. Jadi tadi magnet itu berasal dari bahasa mana? Yunani ya. Atau magnesia itu yang artinya dapat menarik suatu benda atau logam. Kalau plastik tadi dapat ditarik tidak? Oke, sekarang ini sifat magnet menarik benda logam. Kemudian memiliki berapa kutub? Kutub yang tidak senama akan tarik menarik, yang senama tolak. Kemudian dapat menembus benda. Setelah itu apa lagi? Ya, memiliki medan magnet pada kutub-kutubnya. Jenis-jenis magnet ini Wena punya gambarnya. Ada apa saja coba? Jarum, lada, silinder, dan lingkaran. Tugas anak-anak tadi masih ingat apa? Menyebutkan sifat-sifat magnet dan bentuk-bentuk magnet. Waktu kalian 15 menit ya. Semakin cepat semakin bagus. Silahkan dikerjakan.
finger, five finger, four finger, butterfly. Three finger, omelette, omelette. Two finger, fish, fish. One finger. Oke, siap-siap ya. Nah, kelompoknya Mbak Malaysia akan mempresentasikan anak-anak tadi. Akif. Bisa kira Akif kok oke. Ya, kelompoknya Malaysia, silakan maju ke depan mempresentasikan. Ya, tadi yang di bawah namanya apa? Track dulu. Oke, yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APA, saya pun ayu dalam menjadi sebagai moderator. Sahabat saya,
Bapak Ibu dan siswa saya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sifat anak satu, dapat menarik benda tertentu, misalnya paku, logam, dan lain-lain. Dua, magnet dapat menembus benda non-magnetis. Tiga, mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan. Empat, menolak bisa bersama. Lima, tarik menarik bisa berkuliah. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya tentang presentasi dari kelompok Mas Hamka? Kelompok apa tadi namanya? Oh ya, kelompok Rika. Ada yang mau menambahkan? Sudah bagus ya? Ada yang kurang? Ada yang perlu ditambahkan? Ya, kita kasih aplaus yang untuk mereka. Terima kasih teman-teman. Kelompoknya siapa dulu? Bagian ke pembakalan. Ayo, bagian ke saya. Apakah adanya ya? Tadi temannya latihan adanya dibagi. fungsi dari kertasnya itu menarik benda besi walaupun ada penghalangnya. Ya, berarti magnet bisa menarik benda berpenghalang tergantung dari bentarnya dan penghalangnya ya, seperti itu. Itu termasuk sifat atau bentuk magnet. Ya, lanjut.
praktekkan. Bukan begitu, praktekkan. Praktekkan. Gimana kalau semangat? Oke, kalau tidak semangat? Tarik menarik. Ada berapa kutub? 2 kutub apa saja? Ya. Sudah, apa mau dilanjut? Silakan. Ada yang memberikan saran atau masukan? Ya. Jadi tadi kelompok yang baru ini sudah bagus ya, walaupun presentasinya berkurang 2 anak. Tetapi tadi penjelasannya masih kurang, mereka praktiknya belum berbagi informasi kepada teman-teman. Jadi teman-temannya kurang paham. Oke, nggak apa-apa. Itu saja, sudah bagus dari Bu Guru. Caranya besok lagi sambil ngomong. Jadi kamu ini melakukan apa? Sebenarnya biar tahu, nggak asik sendiri. Seperti itu, ya. Oke, kita kasih aplaus untuk teman kita. Oke, silakan. Nomor terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap. Nomor terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok awal ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Akiwati Joko sebagai moderator, dan di sebelah saya nama saya Nismaul Indonesia sebagai saya Rinda Putri Ayu Maharani sebagai penyaji di sebelah saya. Saya Muhammad sebagai penyaji. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk-bentuk magnet ada 5, yaitu magnet batang, magnet magnet jarum, magnet lajang, dan magnet lingkaran. Gambar-gambarnya siapa? Kelihatan tidak, teman-teman? Sifat magnet memiliki 2 bentuk, yaitu selatan dan utara. Magnet dapat menarik barisan dan menghalau. Magnet memiliki garis dan magnet dapat menarik benda besi. Ini kutubnya senama akan saling menolak, sedangkan kutub yang tidak senama akan saling tarik menarik. Sebelumnya, adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Boleh dikasih saran? Ya? Boleh mengasih saran sedikit. Jadi sudah bagus presentasi dari teman-teman kita ya, dari kelompok awal. Gambarnya juga sudah jelas tidak gambarnya? Jelas. Nah, coba besok lagi dibikin warna-warni. Tadi tujuannya udah warna-warni ya. Iya, ada lebih menarik lagi seperti itu. Nah, itu saran dari Glenna sudah bagus, tapi keseluruhannya kita kasih plus untuk mereka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang pilih tentang perasaan kalian atas pelajaran hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini, ya? Kegiatan yang kamu sukai pada pembelajaran hari ini, kemudian kegiatan yang tidak kamu sukai, terus apa yang kamu ingin pelajari pada pembelajaran yang akan datang. Silakan. Waktunya 5 menit. Untuk emoji kalian bisa centang, bisa dilingkari, ya. Untuk mengukur kemampuan kalian, guru akan membagikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, ya. Diberi nama dan nanti ditatapkan bareng-bareng. Sudah selesai. Silakan ditukar dengan teman sekolah, dengan temannya. Sekelompok. Ya, satu kelompok. Nah, nomor 1 baik ya, silakan dibaca. Apa maksudnya? Silakan ditukar dengan teman kelompoknya, ya. Ditukar. Ya sudah semua. Jangan sampai dapat punyanya sendiri. Sudah? Oke, kalau sudah silakan baca nomor 1. Magnet adalah benda yang memiliki medan magnet dan dapat menarik benda-benda lain. Nomor 2, silakan Mas Hamka. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik magnet? Apa saja? Mesin. Besi, logam, nikel, kobalt, baja, ya. Nomor 3, siapa yang mau baca? Oke, silakan berdiri. Apa itu garis-garis kayak magnet? Garis-garis tidak kasat mata yang menunjukkan gaya magnet yang terdapat di sekitar
Apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan? Tarik menarik. Yang terakhir, nomor 6 kita mau baca. Silakan Mbak Evelyn. Magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa masalahnya? Untuk alat elektronik, contohnya itu ada ada. Kemudian untuk kompas juga penunjuk arah. Silakan ditulis salah dan betul. Dikasih nama korektor. Nama korektor pada tangan ya, seperti biasa. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ini belum dikasih nama. Ini kalian minta. Sudah semua ya. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa itu magnet, sifat magnet, dan bentuk-bentuk magnet. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang cara membuat magnet, kemudian ada energi listrik. Anak-anak bisa mempelajari dulu di rumah halaman 85 ya, sampai 89. Kalian pelajari untuk pertemuan yang akan datang. Pertemuan hari ini untuk akhiri. Ada pertanyaan? Untuk tugas selanjutnya sudah tahu ya. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyantika Kambardewi dari SDN Kencana Rejo 01, CGP Angkatan 11, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kali ini saya ditemani oleh Bu Erna Setioningrum selaku guru kelas 5 SDN Kencana Rejo 01 dan Ibu pengajar praktek Ibu Hidayah. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Erna Setioningrum selaku guru kelas 5 yang saya observasi. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah hari ini perasaan bahagia Bu. Sekali Bahagia ya Bu. Ya. Sesuai dengan apa yang kita bahas pada saat observasi, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu Erna. Jadi tujuan dilaksanakan pasca observasi itu adalah kita akan mengevaluasi selama Ibu Erna melakukan praktek mengajar di dalam kelas. Nah, analisis yang saya temukan di dalam pembelajaran yang Bu Erna lakukan itu yang pertama itu ada keaktifan siswa. Itu peserta didik ada yang berani dan mandiri maju ke depan untuk melakukan presentasi tentang magnet. Kemarin kan materinya magnet ya Bu Erna ya. Terus ada tugas pembelajarannya, peserta didik ada mengerjakan LKPD dengan media yang berbeda. Terus ada peserta didik mengerjakan evaluasi juga pada akhir pembelajaran. Ada yang ketiga ada metode. Bu Erna sudah melakukan pembelajaran dengan teknik diferensiasi. Keempat ada pengelolaan kelas. Kemarin yang saya lihat itu peserta didik kondusif saat melakukan pembelajaran di kelas.
Terus pada saat presentasi itu ada anak yang mungkin kurang percaya diri saat melakukan presentasi di dalam kelas. Ya, seperti itu kejadiannya. Terus kali ini melakukan percakapan observasi itu yang pertanyaan pertama ya Bu Erna ya. Bagaimana perasaan Bu Erna setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Jadi kita lihat awalnya itu ada sedikit nervous Bu ya. Mohon maaf ini Bu, saya ini sudah lama tetapi karena belum terbiasa di diobservasi sama rekan sejawat, jadi pada awal pembelajaran itu memang agak sedikit nervous, sedikit canggung gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya jadi menikmati. Jadi bukan berarti saya tidak menganggap Bu Dewi Bu ya, tetapi akhirnya saya fokus kepada anak-anak didik saya. Kemudian pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Jadi waktu mau diobservasi itu Bu Erna deg-degan gitu? Iya seperti itu benar, karena tidak terbiasa tadi. Sama saya juga kalau diobservasi juga pasti deg-degan. Terus lama-kelamaan juga kita menikmati, relax dengan berjalannya waktu, gitu ya Bu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bu Erna, dari proses pembelajaran yang Bu Erna kemukakan kemarin, itu arah pengembangan kompetensi apa yang Bu Erna lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi area perkembangan yang saya kembangkan itu yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan. Langkah-langkah yang saya buat kemarin dari mulai membuat modul ajar ya, seperti yang saya pegang ini juga modul ajar, kemudian membuat beberapa konten yang berbeda untuk belajar anak. Di situ ada diferensiasinya ya Bu ya. Nah, medianya juga saya buat beberapa media yang berbeda karena ada perbedaan tadi dari gaya belajar anak. Kemudian membuat LKPD dan membuat evaluasi. Jadi Bu Erna, area pengembangan yang dilakukan itu kan tadi yang pertama pengetahuan, terus ada keterampilan juga, dan langkah-langkahnya itu dengan membedakan media pembelajarannya juga, gaya belajarnya anak yang berbeda. Terus langkah-langkahnya tadi kan ada yang mengerjakan LKPD dengan LKPD-nya yang bentuknya berbeda gitu ya, karena berdiferensiasi itu tadi deh. Terus pertanyaan selanjutnya Bu Erna, dari proses pembelajaran itu sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan? Jadi kalau dari pengamatan saya dan berdasarkan hasil LKPD serta evaluasi, alhamdulillah kemarin sudah sesuai dengan harapan saya. Mungkin kedepannya harus lebih saya perhatikan anak-anak yang kurang percaya diri tadi, anak-anak yang belum termotivasi dengan benar, dengan baik, agar mereka lebih termotivasi lagi, lebih percaya diri lagi. Jadi menurut Bu Erna sudah berhasil, cuma ada beberapa anak yang kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas. Tapi untuk evaluasi dan pengerjaan LKPD sudah bagus ya Bu Erna ya. Terus untuk selanjutnya Bu Erna, hambatan atau kendala apa yang Bu Erna temui selama proses pembelajaran? Hambatannya apa? Jadi hambatan yang pertama tadi karena ada beberapa anak yang merasa kurang percaya diri. Mereka merasa ketika akan memegang LKPD dan konten yang saya berikan itu sepertinya masih kurang berani Ibu. Jadi masih ada beberapa anak yang diam. Ketika disuruh ayo kita berdiskusi, mereka ada yang belum paham dengan apa yang harus mereka lakukan. Jadi makanya ada pendampingan per kelompok yang saya lakukan. Itu yang pertama, yang kedua ternyata dari kelompok lain ada yang ingin mencoba. Kemarin kan ada yang masnya ada yang ingin mencoba Bu,
boleh mencoba itu boleh, tapi nanti ini tugasnya kita saya. Jadi rasa penasaran anak ternyata walaupun sudah saya bedakan tetap ingin mencoba hal yang lain. Oke, berarti yang kurang percaya diri itu ya Bu harus ada bimbingan. Bu Erna harus mendekati anak lagi biar lebih percaya diri lagi. Terus dengan media yang berbeda, mungkin ada yang tertarik dengan media temannya, begitu ya Bu Seperti ya. itu kemarin ya. Iya. Terus selanjutnya itu Bu, apa rencana Bu Erna ke depannya dalam pembelajaran yang akan dilakukan? Jadi rencana kedepannya saya akan membuat mungkin media yang lebih menarik bagi anak. Kemudian bisa kemarin sudah membuat lagu Bu ya, tetapi karena mungkin lagunya agak panjang, jadi anak-anak menghafalnya agak susah. Mungkin jadi menciptakan lagu atau mencari informasi lain di YouTube atau mungkin di internet yang berkaitan dengan pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik saya. Jadi rencana Bu Erna ke depan itu lebih bervariasi lagi Iya, dengan bervariasi. materi apapun kalau bisa dibuat lagu pasti anak lebih mudah ingat gitu Bu Erna ya. Iya. Terus lebih menarik sih kalau anak emang kalau dibuat lagu pasti lebih gampang mengingatnya. Terus bagaimana ini yang terakhir ya Bu Erna? Iya, silakan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan pasca observasi ini dan apa manfaatnya yang Ibu dapatkan selama proses percakapan? Jadi yang pertama tadi saya merasa lega Ibu ya, dengan adanya pra, kemudian ada observasi, ada pasca. Jadi saya bisa mengevaluasi pembelajaran yang telah saya laksanakan, mengetahui apa yang harus saya tambahkan, mengetahui apa kelebihan dan kekurangan saya dalam pembelajaran, terus melakukan variasi, terus melakukan sharing juga dengan Ibu ya. Jadi saya ngerti kedepannya saya mau apa, kedepannya apa yang Kekurangan saat pembelajarannya kita yang melakukan itu apa ya Bu? Sudah Bu Erna? Iya. Terima kasih Bu Erna. Semoga jawaban Bu Erna bermanfaat juga bagi saya. Terus semoga apa yang direncanakan oleh Bu Erna kedepannya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan selama proses percakapan pasca observasi ini saya berterima kasih kepada Bu Erna karena telah bersedia untuk diobservasi oleh saya. Terima kasih Bu Erna. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu sudah menemani saya ngobrol, kemudian sudah membuka apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya. Jadi saya akhirnya lebih mengerti mereka, lebih percaya diri dan mengetahui apa tadi kekurangan dan kelebihan saya juga. Terima kasih Bu Erna. Ya. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Erna Setioningrum selaku guru kelas 5 SDN Kencana Rejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.